Selamat pagi atau siang atau malam, saya Brina. Perkenalkan, nama saya Chelsea Patricia Setiawan dari Fakultas Manajemen dengan NIM 010112302007. Sekarang saya akan menjelaskan tentang chapter 13 tentang Human Resource Management. Human Resource Management atau yang bisa disingkat HRM adalah tentang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat dan energik. Organisasi yang tidak dapat melakukan hal ini dengan baik dan tidak memiliki karyawan yang berbakat dan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut, membutuhkan pekerjaan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi kompetitif dalam jangka panjang. Spesialis HRM dalam organisasi menangani perekrutan, kompensasi, tunjangan, pelatihan, dan hubungan karyawan. Proses HRM. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk mendukung kinerja organisasi dengan menyelaraskan orang dan bakat yang mereka punya dengan strategi dan tujuan organisasi. 3 tugas utama dalam manajemen SDM adalah yang pertama, menarik perolehan talenta, yaitu tenaga kerja yang berkualitas melalui perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas. Pengembangan bakat melalui orientasi karyawan, pelatihan, pengembangan, serta manajemen kinerja. Yang ketiga adalah mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu adalah retensi talenta melalui pengembangan karir, keseimbangan kehidupan kerja, kompensasi, dan tujuan. Konsep kunci dari HRM adalah fit, yaitu kesesuaian pekerjaan individu dan kesesuaian budaya individu. Strategi Human Resource Management. Dengan konsep manajemen sumber daya manusia strategis dapat memobilisasi sumber daya manusia melalui proses HRM untuk mengimplementasikan strategi organisasi dengan sebaik-baiknya. Salah satu indikator bahwa HRM benar-benar strategis bagi organisasi adalah ketika manajemen sumber daya manusia dipimpin oleh seorang eksekutif senior yang melapor kepada CEO. Landasan bagi sumber daya manusia strategis ditetapkan dengan Employee Value Proposition yang menyelaraskan orang dengan strategi dan tujuan organisasi. Melalui EVP adalah paket peluang dan penghargaan seperti gaji, tunjangan, kemungkinan untuk maju. Hukum yang melindungi terhadap diskriminasi. Diskriminasi pekerjaan terjadi ketika organisasi menolak seseorang untuk dipekerjakan atau dipromosikan karena alasan yang tidak berkaitan dengan potensi kinerjanya. Landasan Undang-Undang Amerika Serikat yang dirancang untuk melindungi pekerja dari diskriminasi adalah Judul 5 Undang-Undang Hak Sipil 1964. Ketentuan ini mengatur equal employment opportunity, memberikan setiap orang hak atas pekerjaan tanpa memandang ras, suku, kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Kesempatan kerja setara adalah untuk menjamin hak semua warga negara untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan hanya berdasarkan pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan dan kinerja mereka sekali dalam setahun. Tujuan dari tindakan alternatif adalah untuk memastikan bahwa perempuan dan sekelompok minoritas terwakili dalam angkatan pekerja sesuai dengan ketersediaan pasar mereka. Perlindungan hukum terhadap kesempatan kerja yang setara tidak membatasi untuk hak memberi kerja untuk menetapkan kualifikasi pekerjaan yang valid. Permasalahan dan kontroversi ketenaga kerjaan. Pelecehan seksual menjadi salah satu perhatian penting di lingkungan kerja. Hal ini terjadi ketika seseorang atau mengalami perilaku yang bersifat seksual. EEOC mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan, atau menghambat potensi seseorang. Selain itu, permasalahan yang ada yaitu kesenjangan gender dalam upah melibatkan nilai yang sebanding, gagasan bahwa orang yang melakukan pekerjaan dengan kepentingan serupa harus dibayar pada tingkat yang sebanding. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis kebutuhan staf organisasi dan menentukan cara terbaik untuk memenuhinya. Perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan menilai kebutuhan staf dan tenaga kerja saat ini dan memutuskan perubahan apa pengganti dan peningkatan yang diperlukan untuk masa depan. Proses melibatkan adalah analisis pekerjaan, memperbarui deskripsi pekerjaan, dan membuat spesifikasi pekerjaan. Proses rekrutmen. Perekrutan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menarik sekelompok pelamar kerja yang berbakat ke suatu organisasi. 3 langkah dalam proses rekrutmen tradisional adalah yang pertama, iklan lowongan kerja.
Yang kedua, kontak awal dengan calon pekerja potensial. Yang ketiga adalah penyaringan awal untuk menciptakan kumpulan pelamar yang berpotensi memenuhi kebutuhan staf organisasi. Rekrutmen eksternal dan internal. Proses eksternal dapat ditemukan melalui situs web perusahaan dan media sosial, bursa kerja virtual, serta situs pekerjaan khusus. Melalui rekrutmen sosial, pemberi kerja menelusuri situs media sosial seperti LinkedIn, Facebook, dan Twitter. Rekrutmen internal melibatkan pencarian pelamar dari dalam organisasi. Sebagian organisasi memiliki prosedur untuk mengumumkan lowongan seperti situs media sosial. Mereka juga mengandalkan manajer dan pemimpin tim untuk merekomendasikan kandidat internal untuk kemajuan. Realistic job previews. Dalam rekrutmen tradisional, penekanannya adalah pada penjual, pekerjaan, dan organisasi pada pelamar. Fokusnya adalah mengkomunikasikan fitur paling positif dari posisi tersebut. Alternatif terhadap rekrutmen tradisional adalah tinjauan pekerjaan yang realistis yang memberikan para kandidat semua informasi yang relevan terhadap pekerjaan dan organisasi tanpa distorsi dan sebelum pekerjaan diterima. Teknik seleksi. Setelah pengumpulan kandidat pekerjaan ada, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan dipekerjakan. Proses seleksi ini melibatkan pengumpulan dan penilaian informasi tentang kandidat dan membuat keputusan perekrutan. Reliability and validity. Reliabilitas adalah teknik seleksi konsisten dengan cara mengukur sesuatu, misalnya tes kepribadian seseorang. Validitas berarti ada hubungan yang jelas antara apa yang diukur dengan peringkat seleksi dan kinerja pekerjaan. Interview ins and out. Interview digunakan untuk mengevaluasi pelamar berdasarkan keahlian dan pengalaman teknis, keterampilan komunikasi dan kesan pribadi, beserta potensi kesesuaian budaya orang organisasi. Wawancara tatap muka masih banyak paling digunakan, tetapi online interview semakin umum terjadi. Bahkan pelamar kerja yang berkualifikasi baik pun mungkin berkinerja buruk dalam wawancara. Beberapa pewawancara terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan kesan pertama kandidat dan gagal menggali informasi relevan yang lebih dalam. Tes tenaga kerja. Tes ini seringkali digunakan untuk mengidentifikasi kecerdasan seorang kandidat, bakat, kepribadian, kepentingan, dan etika. Metode biodata biasanya berupa kuesioner pilihan ganda dan laporan mandiri. Mereka mengumpulkan informasi biografis keras dan memasukkan item lunak dan menanyakan karakteristik yang lebih abstrak seperti penilaian nilai, aspirasi, motivasi, sikap, dan harapan. Sebuah pusat penilaian mengevaluasi potensi kandidat dengan mengamati kinerja mereka dalam aktivitas pengalaman yang dirancang untuk memsimulasikan pekerjaan sehari-hari. Orientasi dan sosialisasi. Pengalaman formal pertama yang dialami pendatang baru seringkali dimulai dengan beberapa aktivitas orientasi atau orientasi yang dirancang untuk membiasakan karyawan baru dengan pekerjaan mereka, rekan kerja, dan aspek penting organisasi secara keseluruhan. Sosialisasi adalah proses di mana anggota baru belajar dan beradaptasi dengan organisasi. Sosialisasi dimulai dengan orientasi dan berlanjut selama 6 bulan pertama atau lebih. Kerja mereka seringkali menentukan seberapa baik seorang karyawan baru akan menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan organisasi. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang membantu orang memperoleh dan meningkatkan keterampilan terkait pekerjaan mereka. Hal ini berlaku baik untuk pelatihan awal karyawan, maupun untuk meningkatkan keterampilan guna memenuhi perubahan kebutuhan pekerjaan. Pendekatan yang umum adalah job rotation, yang memungkinkan orang menghabiskan waktu bekerja di tempat yang berbeda atau lokasi geografis dengan memperluas jangkauan kemampuan pekerjaan mereka. Pendekatan lainnya adalah pembinaan, di mana orang berpengalaman memberikan nasihat kerja kepada seorang karyawan. Pendampingan adalah suatu pendidikan pembinaan di mana karyawan yang baru berkarir secara formal ditugaskan sebagai anak didik bagi pemegang pekerjaan senior. Manajemen kinerja. Bagian penting dari manajemen sumber daya manusia adalah desain dan implementasi sistem manajemen kinerja yang sukses. Sistem ini memastikan bahwa standar dan sasaran kinerja ditetapkan, bahwa kinerja dinilai secara berkala, dan bahwa langkah diambil untuk meningkatkan kinerja karyawan masa depan setelah pemberian umpan balik kinerja oleh manajer. Penilaian kinerja direkrut juga proses menilai kerja masa lalu dan mengukur pertentangan dengan standar.
Penilaian kinerja berbasis sifat dirancang untuk mengukur sejauh mana karyawan memiliki karakteristik atau sifat yang paling dianggap penting dalam suatu pekerjaan. Salah satu metode penilaian kerja yang tertua dan paling banyak digunakan adalah skala penilaian grafis. Dasarnya adalah daftar periksa untuk menilai individu berdasarkan sifat atau karakteristik kinerja seperti kualitas kerja, sikap, dan ketepatan waktu. Penilaian kinerja berbasis perilaku mengevaluasi karyawan berdasarkan tindakan tertentu yang dipandang sebagai bagian penting dari pekerjaan. Skala penilaian yang didasarkan pada perilaku menggambarkan perilaku aktual untuk berbagai pencapaian kinerja dalam suatu pekerjaan. Teknik insiden kritis adalah pendekatan berbasis perilaku yang dapat mengurangi bias keterkinian. Teknik ini menginventarisasi perilaku kerja karyawan yang efektif dan tidak efektif. Salah satu kesalahan umum dalam penilaian kinerja adalah keringanan hukuman. Kecenderungan supervisor menilai karyawan lebih baik daripada yang pantas mereka terima untuk menghindari tugas yang tidak menyenangkan karena memberikan umpan balik negatif. Fleksibilitas dan keseimbangan kehidupan kerja. Gaya hidup yang semakin cepat, kompleks, dan beragam saat ini telah menjadi kontribusi terhadap hilangnya kekhawatiran mengenai keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Keseimbangan kehidupan kerja ditingkatkan ketika pekerja memiliki fleksibilitas dalam menjadwalkan jam kerja, lokasi kerja, dan bahkan waktu istirahat dan liburnya. Fleksibilitas memungkinkan orang lebih mudah menyeimbangkan kehidupan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Proses program fleksibilitas yang dibuat oleh berbagai perusahaan menjadi penting untuk menarik dan mempertahankan pekerja mereka yang berbakat sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Kompensasi dan keuntungan. Tidak ada masalah bagi pekerja lain yang memperoleh perhatian melalui gaji. Kompensasi dasar dalam bentuk gaji yang kompetitif di dalam pasar atau upah per jam membantu mempekerjakan orang yang tepat. Cara penanganan kenaikan gaji itu berdampak bagi sikap kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan tersebut. Hal ini juga menurunkan peluang untuk mereka mencari pekerjaan di perusahaan lain. Tunjangan ini sangat berguna menarik dan mempertahankan pekerja perusahaan kita. Sistem perbayaran merit. Selain kompensasi saat ini, sebagian besar mengarah kepada bayaran atas kinerja. Sistem kenaikan gaji para karyawan yang oleh karena prestasi akan didasari oleh penilaian terhadap seberapa baik kinerjanya. Tujuannya adalah bahwa kenaikan prestasi yang baik tersebut merupakan sinyal baik untuk para pekerja yang telah berdedikasi dan berkinerja tinggi. Namun dikatakan pada permasalahan pada sistem ini, Wall Street Journal mempertanyakan bahwa untuk sistem ini siapa yang akan menjadi penilai kinerja karyawan tersebut. Bonus dan rencana bagi hasil. Berbeda dengan bonus langsung, rencana bagi hasil memberikan karyawan sebagian dari laba bersih yang diperoleh organisasi selama periode kerja. Rencana pembagian keuntungan memperluas konsep pembagian keuntungan dengan memungkinkan sekelompok karyawan untuk berbagai penghematan atau keuntungan yang diperoleh ketika upaya atau ide mereka menghasilkan pengurangan biaya yang terukur atau peningkatan produktivitas sebagai sistem intensif. Sistem insentif pembagian hasil dan bonus memiliki keuntungan dalam membantu memastikan bahwa setiap karyawan bekerja keras dan menghubungkan gaji mereka dengan kinerja secara keseluruhan. Kepemilikan saham dan opsi saham. Beberapa pemberi kerja memberikan karyawan untuk mengakumulasi saham di perusahaan sehingga para karyawan memiliki rasa kepemilikan. Idenya adalah kepemilikan saham akan memotivasi karyawan untuk bekerja keras agar perusahaan bisa menjadi sukses. Opsi saham ini memberikan pemberi hak dan membeli saham di masa depan dengan harga tetap. Karyawan memperoleh keuntungan finansial jika harga saham naik di atas harga opsi. Namun, opsi saham kehilangan jika harga turunnya. Manfaat. Paket tunjangan karyawan mencakup bentuk kompensasi non-moneter yang dimaksudkan untuk meningkatkan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Beberapa tunjangan wajib oleh undang-undang seperti iuran pada jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan asuransi kompensasi kerja. Banyak organisasi menawarkan tunjangan tambahan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kualitas tinggi. Hal ini mencakup asuransi perawatan kesehatan, rencana pensiun, pembayaran untuk waktu tidak bekerja, dan lingkungan
pribadi, meningkatkan biaya tunjangan, meningkatkan kekhawatiran pihak pemberi pekerjaan. Retensi dan pergantian. Masa pensiun adalah salah satu yang meningkatkan rasa ketakutan dan kekhawatiran karyawan. Banyak organisasi yang menawarkan konsultasi spesial dan berbagai cara lain guna mendukung para pegawai yang memasuki masa pensiun, termasuk saran untuk keuntungan perusahaan, manajemen keuangan, perencanaan rumah, dan waktu luang. Banyak program-program untuk pensiun dini yang mulai muncul. Program ini diberikan para karyawan tersebut insentif keuangan untuk pensiun dini. Keuntungan yang akan diperoleh oleh karyawan tersebut antara lain kesempatan untuk penurunan gaji dengan penurunan posisi jabatan, menggantikan karyawan dengan gaji yang lebih tinggi, dan cara pergantian karyawan yang paling ekstrim adalah melalui eliminasi atau PHK. Yang dimana PHK ini dilakukan akibat dari permasalahan performa, kemampuan, atau adanya pelanggaran peraturan perusahaan. Hubungan manajemen tenaga kerja. Perserikatan Buruh adalah organisasi milik kaum pekerja dan berurusan dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai wakil dari pekerja perusahaan tersebut. Mereka tersebar di berbagai perusahaan industrial dan perusahaan bisnis, bahkan hingga di sektor pekerja sosial termasuk buruh, aparat, kepolisian, pemadam, kebakaran, dan PNS. Perserikatan buruh ini memiliki peran yang penting dalam sejarah masyarakat Amerika. Walaupun seringkali mereka dikaitkan dengan permasalahan gaji dan keuntungan yang dinikmati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.